Dalam kondisi hujan deras, pesawat MD-82 milik Lion Air itu terlihat terbelah menjadi dua bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai tragedi penerbangan Lion Air JT538. Lantas seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. Sebuah pesawat MD-82 dengan registrasi PKLMN akan dioperasikan oleh maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT538. Nah, pesawat itu terjadwal untuk terbang atau mengudara dengan rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menuju ke Bandara Adi Sumarmo Solo dan kemudian akan melanjutkan lagi penerbangannya menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya. Nah, pesawat yang digunakan oleh Lion Air ini terbang untuk pertama kalinya di tahun 1984 dan pada saat mengalami kecelakaan pesawat itu sudah mengumpulkan 56.674 total jam terbang. Jadi di dalam pesawat MD-82 yang digunakan oleh Lion Air itu ada total 163 penumpang. 156 diantaranya adalah penumpang dan 7 orang lainnya adalah kru pesawat. Nah, kapten yang bertugas di dalam penerbangan itu adalah Kapten Dwi Mawastoro, usianya 32 tahun dan disebutkan bahwa beliau telah mengumpulkan sekitar 5.800 total jam terbang. Duduk di sebelah kapten adalah seorang first officer warga negara Belanda. Beliau bernama Steven Lesdek. Ada salah satu penumpang yang memberikan keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan JT538. Nah, penumpang ini bilang kalau keberangkatan dari Jakarta atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah terlambat kurang lebih 1 jam dari jadwal penerbangan yang seharusnya. Karena memang saat itu kondisi cuaca cukup buruk, hujan dan juga petir. Nah, setelah pesawat MD milik Lion Air itu meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, penumpang ini mengatakan kalau selama perjalanan memang penerbangannya nggak mulus. Karena saat itu penumpang mendengar sepertinya badan pesawat dihantam bebatuan. Belum lagi penumpang yang duduk di bagian kursi belakang pesawat ini terganggu dengan deru mesin pesawat MD. Seperti yang kita tahu, pesawat MD-82 ini memiliki mesin yang ditempatkan di bagian belakang pesawat. Nah, meskipun kondisi cuaca penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta itu cukup buruk, tapi sebenarnya penerbangan awalnya normal dan juga lancar. Sampai kemudian penerbangan JT538 itu terus mendekati bandara tujuannya. Nah, penumpang ini juga bilang kalau selama penerbangan lampu tanda kenakan sabuk pengaman itu terus menyala. Karena pesawat terus mendekati bandara tujuan, kemudian diketahui juga pesawat sudah mulai dikonfigurasi. Nah, di ketinggian 1.500 kaki menuju ke Bandara Adi Sumarmo, ternyata kondisi cuaca semakin memburuk. Belum lagi diketahui terbentuk awan cumulonimbus. Dan ternyata ketika pesawat itu terus mendekati bandara tujuannya, kondisi cuaca tidak berubah. Hujan deras diiringi dengan petir yang terus menyambar mengiringi penerbangan JT538. Roda pesawat telah diturunkan. Itu tandanya pesawat sebentar lagi akan touchdown. Nah, hanya beberapa detik setelahnya memang roda pendaratan itu akhirnya menyentuh runway 26 atau dengan kata lain pesawat itu mulai touchdown. Nah, ketika pesawat itu touchdown tidak ada yang aneh menurut penumpang. Tapi tiba-tiba 10-15 detik setelah pesawat itu touchdown, penumpang mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di mana mereka merasakan guncangan yang hebat. Sampai-sampai banyak penumpang yang kaget ketika itu. Biasanya saat pesawat touchdown, kemudian beberapa saat setelahnya pesawat akan mulai mengurangi kecepatan dan berhenti. Tapi ternyata yang terjadi pada penerbangan JT538, meskipun pesawatnya telah touchdown, kemudian terjadi beberapa kali guncangan dan terdengar suara-suara yang tidak biasa, pesawat itu tidak kunjung melambat. Pesawat terus meluncur di runway sampai-sampai ada beberapa penumpang yang akhirnya melihat keluar jendela dan mereka melihat justru pesawat itu bukan berada di runway 26, tapi pesawat mulai keluar ke jalur rerumputan. Pesawat itu masih belum berhenti. Pesawat terus meluncur dengan cukup jauh hingga kemudian yang terjadi berikutnya adalah pesawat itu menghantam pagar bandara. Tapi anehnya pesawat itu belum juga kunjung berhenti. Setelah menghantam pagar bandara, pesawat masih terus menuju ke area pemakaman yang terletak di sekitar bandara.
pesawatnya masih belum berhenti. Barulah setelah menabrak beberapa makam, pesawat itu berhenti di pemakaman. Dalam kondisi hujan deras, pesawat MD-82 milik Lion Air itu terlihat terbelah menjadi dua bagian. Bukan hanya kondisi pesawat terbelah, tapi juga di sebelah kiri dan bawah pesawat berlubang. Dan beberapa bagian pesawat justru hancur. Peristiwa yang dialami oleh JT538 di sekitar Bandara Adi Sumarmo itu terjadi pada pukul 18:14 sore waktu setempat. Nah, menurut penuturan warga setempat, mereka mengatakan beberapa saat sebelum pesawat itu menghantam area pemakaman, mereka mendengar bunyi dentuman yang sangat keras diiringi dengan suara petir. Awalnya nggak ada penduduk sekitar yang menyadari bahwa kemungkinan telah terjadi sebuah insiden penerbangan. Tapi kemudian warga di sekitar itu penasaran dan mereka mulai melihat sebuah pesawat terbelah menjadi dua bagian. Nah, beda lagi dengan kesaksian penumpang. Salah seorang penumpang menyebutkan setelah pesawat itu menabrak atau menghantam pagar bandara, nah saat itu mereka tidak sadar bahwa pesawatnya mengalami insiden. Jadi ketika pesawat itu berhenti, para penumpang berpikir mereka tiba di runway 26 tempat pesawat akan mendarat. Banyak penumpang yang kebingungan, khawatir, dan panik mengenai apa yang terjadi saat itu. Tapi mereka masih belum tahu di mana mereka berada. Sampai kemudian ada beberapa penumpang yang dekat dengan pintu darurat, sehingga mereka mencoba untuk keluar dari sana. Nah, beberapa orang lainnya tidak bisa mencapai pintu darurat itu sampai-sampai mereka harus keluar dari celah-celah atau lubang-lubang yang ada di pesawat. Kemudian, waktu para penumpang ini keluar dari pesawat dengan sulitnya mereka mencapai bagian luar pesawat, mereka justru bingung. Pesawat itu bukan berada di runway, tapi berada di area pemakaman. Kondisinya juga saat itu benar-benar kacau di mana ada beberapa makam yang tertabrak. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 18:14 sore waktu setempat. Nah, pada pukul 18:20, tim evakuasi baru tiba di lokasi kecelakaan. Mereka akan melakukan evakuasi atau penyelamatan kepada seluruh penumpang. Tapi nyatanya proses evakuasi ini justru terkendala karena saat itu kondisi cuaca yang hujan dan kondisi di lokasi kecelakaan yang gelap. Belum lagi hujan membuat genangan-genangan air di sekitar lokasi kecelakaan dan genangan air itu telah bercampur dengan aftur yang membuat proses evakuasi semakin berbahaya. Nah, waktu dilakukannya evakuasi memang tim sengaja untuk menutup jalur lokasi kecelakaan. Mereka hanya memperbolehkan adanya mobil polisi dan juga ambulans yang masuk ke lokasi sekitar. Adapun warga yang masuk ke lokasi tersebut mereka berjalan kaki untuk membantu tim evakuasi memapah para penumpang yang mengalami luka, tapi bukan luka berat. Mereka adalah penumpang yang masih bisa jalan kemudian dibawa ke jalan raya terdekat. Nah, konon katanya lokasi kecelakaan dari JT538 ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari runway 26. Menurut informasi media, banyak penumpang yang mengalami luka karena mereka berada di patahan pesawat atau juga di patahan-patahan besi pesawat. Jadi banyaknya korban luka-luka ini adalah mereka yang mengalami patah kaki. Para penumpang dari penerbangan JT538 itu dibawa ke 8 rumah sakit. Mereka dipulihkan di beberapa rumah sakit, kemudian juga dimintai keterangannya. Menurut informasi media, dikatakan sekitar 23-26 orang menjadi korban atas tragedi penerbangan JT538. Nah, yang lainnya disebutkan mengalami luka berat, luka ringan, ataupun tanpa luka. Termasuk di antara puluhan orang yang meninggal adalah sang kapten, sementara first officer-nya dinyatakan mengalami luka parah. Nah, tragedi penerbangan JT538 baru saja terjadi, tapi informasinya dengan sangat cepat menyebar. Beberapa media langsung datang ke lokasi kecelakaan. Mereka kemudian juga memintai keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Salah satunya adalah keterangan-keterangan dari pihak ATC. Nah, petugas ATC menyebutkan memang ia sudah melihat beberapa kejanggalan pada saat proses pendaratan JT538. Nah, salah satunya adalah upaya pilot untuk membawa pesawat itu touchdown. Karena pilot sepertinya membawa pesawat MD-82 itu touchdown sekitar 1140 meter dari ujung landasan. Padahal biasanya touchdown terjadi di 200 meter pertama dari ujung landasan. Kemudian ATC juga mengatakan bahwa pesawat MD-82 milik Lion Air itu terlihat masih terlalu cepat untuk proses pendaratan normal.
Anehnya pada saat pesawat itu terlihat cepat, tapi tidak ada informasi dari pilot untuk meminta go around. ATC juga menambahkan lagi salah satu informasi penting di mana meskipun kondisi cuaca di sekitar Bandara Adi Sumarmo ini terbilang buruk, tapi visibilitasnya masih baik. Nah, beberapa saat setelah terjadinya tragedi penerbangan JT538, banyak informasi yang simpang siur, sehingga akhirnya pihak dari Lion Air memberikan pernyataan. Pihak Lion Air mengatakan kalau pesawat yang digunakan dalam penerbangan itu dalam kondisi baik dan layak terbang. Kemudian mereka juga bilang kalau insiden yang terjadi ini kemungkinan disebabkan karena faktor cuaca. Karena pada kenyataannya posisi pendaratan 538 sudah tepat. Tapi sepertinya tailwind yang terjadi ketika proses pendaratan itu akhirnya mengganggu proses pendaratan JT538 sehingga posisi pesawatnya tidak seimbang atau tidak stabil dan membuat pesawat itu keluar dari jalur yang seharusnya. Kemudian terkait dengan kecelakaan itu, pihak Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarmo juga memperkirakan bahwa pesawat itu sebenarnya tidak jatuh. Justru pesawat itu sulit mendarat dan akhirnya keluar dari landasan, menabrak pagar bandara hingga menabrak area pemakaman. Nah, diyakini oleh pihak Angkasa Pura pada saat pesawat itu menghantam area pemakaman, mesin pesawatnya masih menyala. Tapi panel di ruang kokpit yang justru sudah mengalami kerusakan karena bagian depan dari pesawat itu juga mengalami kerusakan berat. Setelah dilakukan investigasi, akhirnya ditetapkan bahwa tragedi penerbangan JT538 ini disebabkan karena pesawat mengalami hydroplaning. Nah, hydroplaning ini sendiri adalah kondisi di mana ketika pesawat menyentuh runway yang basah hingga akhirnya kondisi pesawat tidak stabil. Hal itu terjadi karena efektivitas pengereman pada saat mendarat hilang dan berakibat pesawat meluncur keluar landasan. Nah, jika hal itu terjadi maka landasan yang diperlukan untuk pendaratan menjadi jauh lebih panjang. KNKT juga menyebutkan ada genangan air setinggi kurang lebih 3 mm di landasan ketika JT538 itu mendarat di runway 26. Selain itu, dari hasil investigasi, KNKT juga mengungkap kalau tertutupnya panel spoiler dan reverser telah mengurangi perlambatan saat pesawat meluncur di runway. Sampai-sampai akhirnya pesawat itu tidak bisa berhenti di runway dan justru keluar dari runway yang seharusnya. Kondisi sekitar bandara yang berawan juga menurut KNKT menjadi faktor penyebab tragedi 538 itu terjadi. Selain beberapa hal yang dibahas oleh KNKT, masih ada juga pertanyaan dari beberapa pihak yang menanyakan kenapa jatuh korban dari tragedi penerbangan ini dengan jumlah yang banyak, terutama korban luka-luka. Nah, ternyata setelah diselidiki kursi nomor 1 sampai kursi nomor 11 atau bagian depan pesawat ini rusak setelah menabrak fondasi dari antena localizer. Nah, setelah itu baru diketahui bagian depan pesawat itu hancur karena terkoyak oleh antena localizer. Buntut dari tragedi yang dialami penerbangan JT538, akhirnya KNKT memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah merekomendasikan review prosedur pengoperasian pesawat pada saat mendarat dalam kondisi hujan. Nah, Delvers, kita pasti sama-sama berdoa agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Nah, sepertinya aku udah lama nih gak bacain komen kalian. Kali ini di video ini aku bakal lebih dekat lagi sama kalian karena aku bakal bacain 3 komen dari Delvers. Yang pertama adalah dari Kak HYMN5779. Aku gak tahu bacanya gimana ya. Terima kasih Kak Tamara Delv atas channelnya. Anak saya Rendra. Halo Rendra, kelas 1 SD, suka banget nonton video-video di sini kecuali yang ini. Nah, ini aku lagi bacain dari pendaratan di Pulau Gaib ya. Sampai-sampai kemana-mana kalau bawa mainan yang dibawa adalah mainan pesawatnya yang sudah rusak, bukan yang masih bagus. Rendra mau tanya ke Tante Tamara. Tante Tamara itu rumahnya di mana? Di kota apa? Di pulau apa? Mohon memaklumi pertanyaan anak saya ya Kak, dan jika sempat mohon dijawab. Nih, di video ini aku jawab. Aku dari Bandung, Jawa Barat, pulaunya Pulau Jawa. Ya, terima kasih Rendra, kamu selalu nonton video aku. Terus yang kedua adalah dari Kak, ini dibaca apa ya? Kak Lady Inere gitu ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga notifnya, selalu jadi mood booster aku sambil aktivitas loh Teh. Salam dari Cirebon, semoga channel Teh Tamara semakin berkembang dan Teteh beserta kru selalu diberikan rezeki yang banyak dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Terima kasih, salam Cirebon dari aku. Yang terakhir ya dari Kak Nera Octavia IT5YC, wah susah.
Jadi mereka mendarat ke dimensi lain, sebuah perkampungan jin, setan, dan iblis. Tidak semua orang bisa melihat penghuninya, hanya sebagian orang saja. Wah, ini kayaknya benar-benar ditontonnya dengan serius ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah komen, terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton video aku hari ini. Semoga informasi-informasi di channel Tamara Delf terus menjadi semangat untuk kalian, dan semoga informasi ini juga bisa memperbaiki dunia penerbangan di Indonesia ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton terus videonya Tamara Delf ya.